Abdul Somad, Pak Ustadz, enak ketemu. Apa kabar Bung Rocky? Dipertemukan Sehat? oleh alam semesta ya. Apa kabar? Sehat? Sehat dan enak. Alhamdulillah. Gimana kabar musim COVID ini? COVID itu bagian dari keperluan alam semesta untuk menguji banyak hal, soal kesehatan, soal kenikmatan hidup, soal persaudaraan, solidaritas, dan soal kedunguan kebijakan negara. Itu juga diuji oleh COVID tuh. Kira-kira COVID ini menambah akal sehat atau menambah kedunguan? Banyak pejabat yang negatif COVID tapi positif stupid gitu. Gitu lah, Ustaz. Oke, terima kasih ya diundang. Ya. Kenapa? Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bung Rocky. Bung Rocky pernah merubah singkatan nama saya menjadi Ustadz Akal Sehat. Iya, dan sekarang kita bertemu. Itu artinya akal pasti ketemu akal, dengkul pasti ketemu dengkul gitu. Akal sehat pasti ketemu akal sehat, akal maling pasti nyari akal maling gitu kan. Dia akan mencari yang sepadan ya. Gitu, oke, enak saya diundang terus kita bisa ngobrol apa aja. Apa standar akal sehat bagi Bung Rocky? Standar pertama tidak menipu, tidak deception, tidak mengalihkan isu dengan cari-cari alasan. Itu standar dari akal sehat. Jadi kalau ada orang yang suka buang badan, nggak mau tanggung jawab terhadap kebijakan, itu pasti akalnya didengkul gitu. Karena dengkul lebih mudah berpindah-pindah tuh kan. Kalau kesenggol kan dengkulnya bisa, tempurungnya bisa pindah. Karena itu akal ditaruh di kepala supaya dia lurus gitu. Bung Gitu Rocky, lah. Yes. menonton video Bung Rocky berarti melihat kritik akal sehat. Itu Bung Rocky selama kritik ini ada tekanan, ancaman tidak? Oh iya, banyak juga yang nonton video saya bukan buat lihat akal sehat saya, tapi menunggu saya buat delik lewat video itu. Itu banyak yang menunggu saya kepleset di dalam video lalu diubah jadi delik. Nah, itu bahayanya tuh. Jadi mudah-mudahan Ustadz Somad juga diperlakukan semacam itu. Saya ingin diperlakukan semacam itu. Jadi ada orang yang nunggu delik dari ucapan Ustadz Somad. Karena lebih banyak orang yang mau menunggu delik daripada menunggu akal sehat. Itu sebetulnya problem kita begitu. Penonton buzzer itu lebih banyak. Ya. Mereka yang menunggu delik ini masuk kelompok mana ini? Itu masuk partai buzzer sejahtera itu. Karena mereka jadi sejahtera dengan jadi buzzer gitu, ngelaporin orang, lalu dapatlah amplop tergantung kualitas buzzer, ada yang tebal, ada yang tipis. Ketika buzzer memusatkan perhatiannya kepada para cendekiawan, para ulama, lalu kemudian sekarang mulai mengembangkan jaringannya, menghantam sampai ke komika. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi itu pertanda bahwa itu buzzer itu tidak dipersiapkan dengan akal. Kalau buzzernya berakal, dia harusnya tertawa kalau ada komika. Kan fungsi komika membuat kita bahagia. Masa diserang orang membuat bahagia? Itu hidup tanpa komika itu sama dengan hidup tanpa kesehatan jiwa. Jadi justru si buzzer mesti senang karena kritik itu disatirkan oleh komika. Kan itu bagian dari keseharian politik komika tuh. Jadi ini buzzer yang memang cuman disuruh aja tuh, dan kebanyakan buzzer kan memang kurang pengetahuan tentang kenikmatan berpolitik. Nah itu mudah sekali untuk nyeruduk si kiri, nyeruduk kanan, mengintai orang itu. Pekerjaan yang paling buruk di dalam hidup manusia itu adalah menjadi buzzer, karena dia sekaligus dungu, sekaligus jadi pengendus, sekaligus jadi budak.
Dia jadi budak dari kedunguannya sendiri kan, itu kan bagian yang paling buruk dari manusia, menjadi budak dari kedunguannya sendiri. Wah itu parah tuh, saya nggak tahu tuh Buzzer, apa nanti hukumannya tuh. buzzer ini ada nggak akalnya, Bung Rocky? Ada, buzzer tuh suka pinjam akal, tapi karena dia pinjam, dia nggak tahu fungsi dari akal itu. Kalau akalnya sendiri kan dia tahu fungsinya. Bisa-bisa dia pinjam akal yang lebih buruk dari akalnya tuh. Itu soalnya si buzzer itu. Kenapa kita ngomongin buzzer ya? Ketika buzzer mengkritik ulama, mungkin follower ulama tidak begitu banyak di dunia maya. Ketika buzzer menyerang kritikus atau ya seperti Bung Rocky Gerung, mungkin tidak sebesar viewer, follower komika, karena mereka artis, mereka banyak pengikut, banyak. Apa yang terjadi sebenarnya? Buzzer itu kan dia seharusnya paling nggak dia mampu bikin klasifikasi siapa yang efektif untuk diserang itu. Kalau dia pakai otak, dia serang satu tokoh akarnya, maka pohonnya goyang, pohonnya rubuh, dahannya kering, lalu daunnya gugur. Ini dia serang daun, akarnya masih kuat. Kan itu buzzer yang nggak punya IQ kan. Jadi dia capek serang kiri kanan, dia serang ulamanya diamin aja tuh, nggak terganggu dengan soal-soal begituan. Dia sering kritikus, ya kritikus juga anggap ini ngapain ngeladenin buzzer. Akhirnya dia sering komika, yang adalah daun itu. Dan nyerang daun itu percuma karena daun itu bergoyang. Kalau dia serang akar, buzzer ini menyerang akar, bisa pohon itu tumbang. Tapi kalau nyerang daun, itu komika makin senang tuh. Dia akan berbalik lagi tuh. Daun itu lentur karena itu nggak begitu diserang. Ya udah dia melambai-lambai aja si buzzer, dia pusing. Kan komika yang kemarin diserang akhirnya, ya. Kalau mereka berakal, semestinya apa yang diserang? Akar itu apa yang Bung Rocky maksudkan akar? Kan dia mesti nyari bagian paling kuat dari oposisi itu. Tapi dia nggak bisa temuin karena oposisinya udah bersama-sama dia juga kan, udah masuk ke dalam. Jadi dia frustrasi sebetulnya. Dia nyari akar, akarnya ada di situ. Dia serang akar di dalam istana, ya istana yang runtuh kan. Jadi benar-benar buzzer itu terjebak karena ketidakmampuan untuk membaca mana substansi, mana yang sekedar gejala. Jadi itu sialnya buzzer Indonesia itu, buzzer Melayu kan begitu jadinya. Ada slogan revolusi mental. Sebetulnya yang tepat revolusi mental atau revolusi akal sehat, Bung Rocky? Revolusi mental itu peralatan setelah revolusi akal sehat itu. Jadi dia mesti tahu dulu bahwa semua revolusi yang kita sebut perubahan itu pertama-tama perubahan di akal. Nah kalau yang mau revolusi mental akalnya nggak sehat, itu artinya revolusinya juga pasti mental, bukan mental jadinya. Revolusinya mental balik. Dan sekarang kita lihat revolusi mental itu mental balik pada pembuat gagasan itu. Kan terlihat dalam hari ini defensif, sikap defensif. Jadi tidak terasa bahwa slogan itu berisi, kan semua orang bicara revolusi mental dan isinya kosong karena revolusi yang tidak dituntun dengan akal pikiran, dia betul-betul jadi retorika aja. Kalau kita mau revolusi dengan akal sehat, kita mesti manfaatkan fasilitas pedagogi, mendidik rakyat, memberi rakyat kepercayaan diri. Tapi kalau revolusinya sekedar diucapkan sebagai slogan, dia jadi demagogi, bukan pedagogi. Jadi berbusa-busa ngomong, tetapi point of view-nya tidak ada. Padahal revolusi selalu dituntun oleh paradigm, oleh point of view. Nah, pemimpin yang nggak punya point of view, dia akan kelabakan untuk lihat mana sebetulnya elemen paling strategis untuk memulai satu revolusi mental. Nah, saya dulu berpikir revolusi mental itu artinya mempersiapkan publik dengan kecerdasan sesuai dengan perintah konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa. Kan konstitusi cuma perintahkan dua hal pada presiden, cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Di situ sumber revolusi mental tuh. Yang terjadi enggak, kecerdasan bangsa merosot terus karena jalan pikiran tidak dibangun, yang dibangun jalan tol, itu buruk sekali kan.
juga kesehatan masyarakat tidak dijaga karena dana sosial itu dialihkan untuk dana infrastruktur dan pemenuhan akumulasi ekonomi. Jadi dua soal itu yang seharusnya jadi target dari revolusi mental, kecerdasan bangsa dan kesehatan publik, tidak dijalankan oleh yang mendapat amanah dari rakyat. Gitu. Kemarin saya baca berita, saya baca berita Bung Rocky seperti kecewa terhadap apa yang terjadi dalam kasus Pak Novel Baswedan, sampai Bung Rocky mengatakan perlu membuat new KPK. Gimana maksudnya? Ya, saya menganggap bahwa yang dipertontonkan kemarin itu justru air keras baru. Jadi tuntutan jaksa itu jadi air keras baru yang menyiram mata keadilan. Gitu. Jadi kita mau dibikin buta dua kali. Novel buta secara fisik, kita mau dibikin buta sehingga nggak bisa menatap keadilan. Padahal yang ada sekarang, masyarakat tahu bahwa variabel politik ada di belakang variabel legal kemarin. Sehingga orang menganggap, ya kita mau tuntut siapa sebetulnya penyiram mata publik. Kalau yang dituntut oleh jaksa itu dia cuma nyiram matanya Novel. Tetapi mata keadilan disiram dengan air yang lebih keras oleh kimia kekuasaan. Itu yang terjadi sekarang. Jadi saya nuntut sebetulnya semacam new KPK itu dalam upaya untuk memperlihatkan bahwa sekalipun buzzer kekuasaan bersekutu untuk menyiram mata Dewi Keadilan, bahkan kita tahu mata Dewi Keadilan kan udah ditutup pakai penutup mata, udah ditutup pun masih disiram, tapi itu nggak akan berhasil karena mata Dewi Keadilan itu adalah mata kita, mata batin kita tuh. Jadi pasti kekuasaan akan kelabakan karena sorot mata publik jauh lebih tajam daripada air keras yang disiramkan tuh. Nggak mempan lah air keras disiramkan mata publik. Berapa persen masyarakat yang mengerti keadaan, Bung Rocky? Kira-kira 112%. Jadi ya, karena nggak ada satu orang pun yang dengan akal waras menerima bahwa itu hukuman yang masuk akal. Jadi semua orang merasa itu nggak masuk akal. Jadi 112% orang menganggap itu. Tapi ada 300% orang yang tidak percaya itu. 300% itu namanya buzzer itu. Di buzzernya yang 300% yang nggak percaya. Mengapa orang tidak bereaksi? Karena sudah terbiasa atau menganggap ya sudahlah capek atau apa sebenarnya yang terjadi? Saya kira reaksi tidak bisa diperlihatkan sekarang gitu. Tapi kalau saya tahu seluruh WA mak-mak pagi-pagi udah gosip tentang Novel Baswedan. Seluruh WA webinar yang dilakukan secara tertutup di antara kalangan praktisi hukum juga bicara soal Novel Baswedan. Seluruh grup jurnalis yang kritis bicara soal Novel Baswedan. Jadi kita akan lihat nanti mungkin 1 minggu ke depan pasti koran yang kritis atau majalah yang kritis akan jadikan itu juga cover story. Jadi saya nggak anggap bahwa orang nggak peduli. Kepedulian itu mengendap sementara karena sinisme diperlihatkan lebih dulu. Dengan kata lain, justru berbahaya kalau pemerintah menganggap enteng, kan nggak ada reaksi. Oh iya, akumulasi reaksi itu begitu meledak, nggak bisa lagi ditahan oleh arogansi kekuasaan. Itu bahayanya pemerintah yang tidak peka terhadap analisis non-mainstream. Jadi pemerintah setiap hari pasti panggil penasihat politiknya, kumpulin aparat intelijen, KSP, juru bicara, lalu masing-masing menganalisis. Oh, nggak ada masalah. Padahal sebetulnya presiden kalau dia pintar, dia masuk aja ke WA grup mak-mak, baru dia tahu keadaan sebenarnya. Dia kan bisa pakai nama samaran, terus nyeludup ke WA grup pengajar hukum tata negara, pengajar hukum pidana. Kalau pintar, saya usulin supaya lakukan itu, supaya presiden dapat informasi yang betul-betul sehangat yang dia inginkan, bukan informasi yang sudah dibekukan, diedit oleh juru bicara, diedit oleh aparat intel, diedit oleh kantor KSB, kan semua
informasi yang masuk ke presiden pasti udah diedit. Nah, presiden yang Jadi pintar mesti langsung. Jadi Ya, saran Bung Rocky, belusukan ke grup WA mak-mak. betul, itu gorong-gorong yang paling berguna hari ini adalah WA mak-mak. Presiden coba masuk ke situ tuh. Itu pasti Mereka dia lebih tahu. jujur ya. Ya. Itulah. Itu Bung Rocky, bagaimana analisa Ya. Bung Rocky kalau di sebuah negeri semua sudah dibungkam? Semua sudah dibungkam. Kira-kira orang yang akan bicara, yang orang akan melawan, kalau perlu semua sudah ditutup. Kira-kira apa yang akan terjadi? Berapa lama bisa terkontrol? Itu kalau seluruh pembungkaman berlangsung, itu artinya pemimpin negeri itu tidak punya lagi lawan politik selain dirinya sendiri itu. Jadi dia akan jadi monster untuk dirinya sendiri. Kan dalam sejarah begitu kan? Kekuasaan yang membekap mulut orang itu dia tidak punya lagi cermin untuk berkaca di mana sebetulnya arah kekuasaan saya. Maka dia akan bercermin pada dirinya sendiri. Dia akan bercermin pada monsternya sendiri. Jadi kalau dia menutup diri, maka dia sebagai monster hanya punya teman dirinya sendiri yang juga adalah monster. Itu artinya udah selesai legitimasinya tuh. Itu dalil kekuasaan begitu. Dia jadi leviathan buat dirinya sendiri tuh. Dan mulai masyarakat sendiri kalau bereaksi seperti mereka saksikan apa yang terjadi pada orang yang memberikan reaksi, lalu kemudian apakah masyarakat merasa ketakutan, lalu cuek, lalu diam, lalu ya terserahlah, apa yang terjadi pada masyarakat? Masyarakat nggak takut, dia nggak takut. Cuman dia menganggap bahwa persembunyian kekuasaan itu pada akhirnya akan terbuka sendiri oleh kedunguan kekuasaan. Jadi masyarakat menganggap kita nggak perlu cerdas lagi karena setiap hari kekuasaan mempertontonkan kedunguannya tuh. Jadi sebetulnya masyarakat tinggal nonton kapan kekuasaan itu betul-betul berhenti punya energi itu. Dan itu mungkin tidak terlalu lama karena masyarakat juga tahu bahwa ada internal struggle di dalam kekuasaan. Kasus beberapa hari terakhir ini memperlihatkan bahwa pemimpin istana itu gamang dengan tekanan publik soal undang-undang ideologi hari ini. Ada purnawirawan datang ke situ, MUI dengan lantang akhirnya tidak tahan lagi untuk merumuskan pikiran maksimalnya tuh. Jadi saya bayangkan sang penguasa itu setiap hari berupaya untuk nyari info yang kira-kira masih bisa punya optimisme. Tapi sialnya pemberi info itu akan mengedit infonya tuh. Dan dia kehilangan grip, kehilangan touch pada realitas. Satu kelompok, Bung Rocky, satu kelompok mengatakan RUU ini kemuliaan. Yang satu lagi mengatakan itu RUU HIP itu menundukkan Pancasila. Lalu kemudian silang pendapat sampai MUI, sampai Ormas. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah persaingan untuk saling menjebak sebetulnya. Jadi saya bacanya begitu. Kan PDIP akhirnya membuka rahasia yang sebetulnya bukan rahasia, mengatakan bahwa itu usulan Trisila itu bukan dari dia. Jadi seolah-olah ini cuma soal Trisila atau Ekasila. Padahal ini seluruh konsep tentang ideologi itu yang dipersoalkan. Nah kalau misalnya PDIP menganggap bahwa itu bukan berasal dari dia, lalu siapa yang punya ide memasukkan itu ke dalam prolegnas? Tentu bukan PKS. PKS pasti urgensinya bukan tentang Soekarnoisme. Demokrat pasti juga urgensinya bukan soal ideologi. Demokrat lebih peka pada soal-soal kebijakan yang memperparah ekonomi. Siapa lagi yang punya kepentingan dengan ideologi yang jauh di sana sudah pernah dipertengkarkan dengan akal pikiran yang tajam selama pembahasan di konstituante di awal kemerdekaan. Nah karena itu nggak mungkin kalau soal Pancasila ini yang nyelundupkan ke balik itu bukan PDIP. Kan ini terlalu too good to be true lah kalau PDIP bilang ini bukan kami inisiatornya. Lalu siapa inisiator?
Jadi di situ kekacauan politik mulai itu. Lain kalau PDIP misalnya dengan lantang mengatakan, memang kami yang usulkan dan kami akan fight itu karena Soekarnoisme adalah DNA politik kami. Nah, itu baru hebat. Jadi fight aja kan biasa. Nah, sekarang menghindar tuh. Kenapa menghindar? Ya karena dia baca anginnya berubah arah. Kenapa berubah arah? Ya karena permainan pragmatis di dalam koalisi sendiri. Tentu masing-masing ingin menjebak kan. Nah, sekarang yang terjebak justru PDIP sendiri kan. Kalau memang tidak kuat untuk fight, kenapa diusulkan? Untuk test case saja. Saya kira nggak, bukan buat test case. Jadi itu tadinya, ini analisis saya, itu serius mau diajukan dengan perhitungan soal-soal material bisa diselesaikan di bawah meja. Dan pasti Presiden Jokowi sebagai kader PDIP tahu persis. Jadi kalau Presiden Jokowi bilang, ya itu bukan dari pemerintah, itu juga buang badan, itu namanya PSBB, Presiden sedang buang badan. Kalau kalau begitu kan, lalu orang bertanya, lalu Presiden siapa kalau begitu tuh? Jadi ini tipuan-tipuan beginian yang dengan mudah dibaca publik. Bung Rocky tidak ada rasa takut, tidak pernah ada rasa takut terhadap kekuasaan, kritik, karena kritik itu kan mengerikan. Iya, tapi saya kan bukan orang politik, tidak punya kemampuan untuk mengakumulasi massa. Jadi apa yang ditakutkan? Karena saya anggap saya tidak mengutuk kekuasaan, saya mentertawakan kekuasaan itu. Orang bilang saya mengkritik, enggak, saya tertawa karena kelucuan-kelucuan kebijakan. Kalau saya kritik dengan serius, dan orang ketawa nggak ada larangan ya, ketawa ya. Ketawa itu kan justru outlet dari kebuntuan pikiran. Jadi saya membantu justru politisi supaya ikut ketawa aja. Kalau saya punya kepentingan dengan kritik saya pasti bikin partai baru. Misalnya partai apa? Partai Air Raksa Nasional misalnya. Enggak, partai Air Raksa Pancasilais. Bung Rocky, apa yang dialami oleh Habib Rizik, apa yang dialami oleh Habib Rizik, satu sisi merupakan pukulan terhadap ulama yang berani menyuarakan sesuatu. Apakah yang dialaminya itu bisa membungkam semua orang untuk berkata? Buktinya begitu Habib Rizik dihalangi, mulut Habib Rizik langsung berkembang dia melalui mulut mak-mak, mulut intelektual, mulut mahasiswa, mulut BEM, segala macam. Jadi percuma, karena kalau seseorang penguasa ingin membungkam mulut seseorang, maka si penguasa harus punya surplus moral untuk memperlihatkan bahwa dia lebih bermoral, dia lebih mengetahui keadaan, baru orang percaya. Kan Habib Rizik dibungkam karena soal moral sebetulnya. Loh, itu urusan privat Habib Rizik. Jadi kalau Habib Rizik mengkritik kekuasaan lalu dihubungkan bahwa dia punya defect di dalam kehidupan pribadi, itu kan curang kan, itu kan tidak fair. Sama seperti kalau saya misalnya mengkritik kekuasaan, atau Said Didu mengkritik kekuasaan, siapa lagi mengkritik kekuasaan, lalu dipersoalkan oleh buzzer, dia ini begini. Itu nggak ada urusan dengan apa yang dia kritik. Dia mengkritik urusan publik. Urusan privat dia jangan dikaitkan di situ. Itu berarti kalau orang punya rahasia pribadi nggak boleh kritik kekuasaan. Ya di situ sumber dari akal dungunya tuh. Itu yang sekarang pemerintah sibuk kan. Begitu ada seseorang mengkritik, seorang tokoh mengkritik, pemerintah segera menyewa buzzer supaya bongkar kehidupan privatnya tuh, maka dibongkar panjang lebar tuh. Nah, kenapa buzzer bisa membongkar itu? Karena buzzer-buzzer yang dipiara negara ini itu banyak yang mantan wartawan dungu butuh uang jadi buzzer. Banyak yang mantan dosen yang dungu butuh uang jadi buzzer. Banyak yang mantan LSM dungu butuh uang jadi buzzer. Jadi mereka tahu profil tokoh-tokoh tuh. Buzzer ini bukan orang yang nggak tahu biografi orang. Mereka juga dulu adalah
orang-orang yang bergaul secara dekat dengan orang-orang yang sekarang lagi dia bully. Kan itu soalnya kan. Jadi kalau kita tanya kok Buzzer, ya, Buzzer sekarang sedang nonton juga. pasti lebih banyak yang nonton nih. Saya pasti selalu merasa begitu, karena itu saya hina-hina aja mereka di sini sekarang kan, karena saya tahu mereka lagi nonton. Berarti Itu salah sendiri. beberapa hari ini kita siap-siap lah menerima berita baru ya. Itu artinya bagus juga kalau mulai ada kan pembuktian bahwa nanti Abdul Somad, Rocky Gerung bakal dibully setelah ini, itu membuktikan Buzzer lagi nonton, bagus juga. Ada usaha untuk melunakkan Bung Rocky. Wow, banyak betul. Di antara yang bujuk, Gimana cara yang ditempuh? wow, mengerikan. Nanti saya WA aja, saya DM aja. Tapi kalau DM nanti Buzzer penasaran. Ya Buzzer udah ngerti lah, kalau saya kasih sinyal DM, berarti besok itu dia akan berupaya untuk nyusup, menghack ke nomor WA Ustadz Somad itu, atau nomor saya. Itu udah standar prosedur. Wong WA BEM aja bisa dia masukin dan diambil alih, bagaimana? Twitter saya kan dirampas sama Buzzer, sama juga kan. Dan Buzzer senang bahwa saya nggak punya Twitter. Dia lupa bahwa dengan nggak ada Twitter, dia nggak bisa bully saya. Sementara saya bisa bully mereka melalui forum semacam ini kan. Itulah. Iya. Itulah dungunya mereka ya, Bung Rocky. Apa itu istilahnya? Mungkin apa sebetulnya dosa besar? Apa sebetulnya dosa besar Habib Rizik sehingga dihabisi Buzzer? Loh, Habib Rizik itu nggak ada dosa politik. Kan dia kritik politik, lalu dihubungkan dengan dosa-dosa privat. Yang ada urusan apa? Dosa privat itu urusan Habib Rizik dengan akhirat. Nggak ada hak Buzzer atau kekuasaan untuk menilai seseorang selain hubungan dia dengan sesuatu yang dia anggap dia akan bertanggungjawabkan nanti kan. Tapi orang menganggap bahwa itu adalah kriminal segala macam itu. Sehingga seluruh dunia bahkan dikirimi notifikasi Interpol untuk soal yang ajaib gitu kan. Jadi biasa aja kan Habib Rizik mengkritik. Tapi tentu kita tahu Habib Rizik di belakangnya ada gerbong yang bersiap-siap untuk menjadi oposisi. Jadi dihalangi justru karena Habib Rizik punya gerbong itu. Saya untung nggak punya gerbong, tapi yang nggak punya gerbong seperti saya pun dihalangi, apalagi yang punya gerbong kayak Habib Rizik. Tetap Habib Rizik adalah tokoh politik yang punya potensi untuk menghasilkan pikiran alternatif terhadap penyelenggaraan negara ya. Itu hal yang justru mesti dirawat lah sebagai loyal opposition. Karena Habib Rizik nggak angkat senjata untuk menjatuhkan pemerintah. Ya. Apa bahayanya bagi kekuasaan, Bung Rocky? Kekuasaan yang paling dungu itu kekuasaan yang anti pikiran. Saya setiap hari cuma mengucapkan pikiran. Abdul Somad mengucapkan pikiran, Habib Rizik mengucapkan pikiran, Said Didu mengucapkan pikiran, si Ronald Buton mengucapkan pikiran. Nah, kekuasaan yang takut pada pikiran itu kekuasaan yang nggak punya pikiran. Padahal demokrasi itu adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan rakyat. Demokrasi itu mengandalkan argumen. Nah, pemerintah itu sensitif terhadap argumen justru. Pemerintah balas dengan sentimen. Loh, kalau kita mau berdebat, kita pasang argumen secara setara. Jangan saya pakai argumen, yang sana pakai sentimen. Lalu mulai mengeksploitasi keburukan-keburukan orang yang tidak argumentatif. Begitulah watak kekuasaan sekarang semacam itu. Anti argumen, tapi doyan dengan sentimen. Itu ajaib. Kalau Bung Rocky jadi presiden, apa yang Bung Rocky lakukan terhadap pengkritik Bung Rocky? Hari pertama saya beliin empek-empek mereka supaya supaya protein otaknya tinggi. Empek-empek kan protein otaknya tinggi, itu aja. Jadi saya akan bujur-bujur itu setiap hari, saya kirimin empek-empek itu supaya Gojek ada kerjaan di masa pandemi. Ya udah, ini ada sembako empek-empek dari Presiden Rocky Gerung begitu untuk para bujer. Lalu dikasih gambar presiden, tapi saya nggak pakai logo istana.
Saya pakai logo emak-emak. Itu. Bung Rocky kan akademisi filsafat UI. Apa mungkin setelah populernya Bung Rocky, banyak anak-anak muda kita ingin kursus akal sehat melalui filsafat. Apa sih filsafat itu, Bung Rocky? Filsafat itu dimaksudkan dari awal untuk beroposisi dengan kekuasaan. Filsafat dilahirkan justru untuk menghalangi kekuasaan jadi absolut. Sejarah filsafat Barat begitu, sejarah filsafat India juga begitu. Dalam versi Mahabharata, sejarah filsafat Islam juga begitu. Jadi kita mau agar supaya ada elemen kritis di dalam kehidupan akademis kita. Tetapi kalau kita lihat sekarang, kita lihat universitas besar, UGM, mahasiswanya dikontrol oleh rektor. Rektornya ketakutan mahasiswa bikin aktivitas berpikir yang ada basis filosofinya. Lalu diancam. UI juga begitu, banyak seminar yang dibatalkan hanya karena semacam sinyal samar-samar dari rektor. Kenapa itu terjadi? Karena rektor sekarang adalah bawahan presiden. Jadi rektor-rektor ini selalu kan punya semacam maksud yang terselubung, yaitu mendekatkan pada kekuasaan. Kalau dari Safol bisa jadi menteri pendidikan, maka dia larang orang berpikir. Dianggap bahwa kadang-kala dianggap Anda mahasiswa itu tidak boleh bikin seminar, harus dibimbing oleh profesor. Lo prinsip universitas, mimbar akademis itu adalah mimbar sivitas akademi, bukan sekedar mimbar profesor kan, guru besar kan. Itu kan alasan rektor aja, bahwa mesti ada guru besar yang dampingi. Siapapun yang punya dalil akademis, dia punya hak untuk naik mimbar akademis. Mau dia mahasiswa, mau dia dosen biasa, mau dia profesor, itu setara, dijamin kebebasan akademisnya. Kalau dibilang itu mimbar profesor, mimbar guru besar, banyak guru besar yang otaknya kecil gitu. Itu di Indonesia banyak gitu kan. Jadi kita ingin kembalikan fungsi dari kampus sebagai penyuplai akal sehat. Nah, akal itu hanya disebut akal kalau dia bisa dikritik. Pikiran hanya disebut pikiran kalau dia bisa dibantah. Kalau saya mengucapkan sesuatu dan tidak boleh dibantah, itu artinya saya lagi berdoa. Doa nggak bisa dibantah, tapi pikiran itu bisa dibantah. Nah, cara membantah yang paling mudah adalah tampilkan di wilayah akademis, karena di situ ada metodologi kan. Kan kalau pikiran dipamerkan di pilkada, di panggung dangdut kan nggak bisa dibantah kan. Karena yang datang kan konstituennya mah tepuk-tepuk tangan aja. Lain kalau pikiran akademis, itu akan membantah. Jadi mimbar yang paling mungkin untuk merawat akal sehat ya memang mimbar akademis. Dan itu nggak boleh dikendalikan oleh kekuasaan. Kampus sebagai pusat akal sehat dikendalikan, dibungkam, ditutup. Lalu ini berarti gambaran kematian akal sehat. Akal sehat nggak akan mati. Dia dimatikan di kampus, dia akan cari gorong-gorong baru yang namanya webinar semacam ini, yang namanya YouTube. Saya perhatikan begitu kampus ditutup, dosen-dosen pada bikin YouTube baru tuh, dan semuanya adalah menghajar kekuasaan. Jadi percuma ini gelombang akal pikiran ini, gelombang akal sehat, dia nggak bisa dihentikan lagi karena kekuasaan tidak punya alat penghalang. Penghalang dari akal pikiran adalah pikiran. Kalau kekuasaan tidak punya pikiran, maka akal pikiran kampus dan kritisi itu akan melampaui dan membanjiri kekuasaan. Cuman itu. Jadi kalau kekuasaan ingin menghalangi pikiran, nah mulailah dia berpikir juga tuh. Jangan cuma jadi pesuruh, jangan jadi petugas partai, jangan jadi boneka dari konstelasi kekuasaan dunia. Itu artinya orang baca, kalau pemimpin nggak punya pikiran, itu bukan sekedar membahayakan istana, membahayakan bangsa ini. Karena konstitusi menyuruh supaya kita tumbuh dalam pikiran, cerdaskan kehidupan bangsa, itu perintah konstitusi yang nggak main-main. Nah, karena itu kalau presiden misalnya tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kita bisa ukur itu secara kuantitatif, itu bisa dinyatakan dia tidak menjalankan konstitusi. Maka ya bisa di-impeach karena tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, kan akan jadi tertawaan sejarah. Ada presiden yang di-impeach karena tidak mencerdaskan kehidupan bangsa.
Lalu orang mulai berpikir, kenapa dia tidak Tapi mencerdaskan kehidupan bangsa? Ya. Tapi kampus tidak boleh bicara tentang impeach. Ya justru itu anehnya tuh. Kampus Fakultas Hukum nggak boleh bicara tentang pemaksulan. Padahal Undang-Undang Dasar mengatur soal pemaksulan. Dan kampus bicara tentang apa yang diatur undang-undang kan. Kan kampus lagi bicara pasal yang ada di konstitusi, yaitu pemaksulan. Lalu orang bilang jangan ngomong pemaksulan. Kalau begitu hapus dari konstitusi dan pemaksulan itu. Jangankan pemaksulan, konstitusi aja bisa diubah, diganti. Nanti orang larang, jangan bicara tentang penggantian konstitusi. Kalau konstitusi bilang di pasal 37, saya bisa diubah. Syarat-syarat pengubahan, ada presentasi sidang, keputusan. Konstitusi sendiri memberi peluang dia untuk diubah. Sekarang kekuasaan melarang itu. Kan itu ajaib cara berpikirnya tuh. Apa yang mesti dilakukan supaya kita kembali menjadi bangsa yang bermartabat, yang berakal sehat? Apa yang mesti dilakukan? Langkah-langkah apa aja, Bung Rod? Langkah pertama, karena demokrasi macet kan diterangkan oleh Freedom House, oleh researcher dari luar negeri, bahwa demokrasi dalam masa kepemimpinan Jokowi adalah demokrasi yang paling. Lalu istana mulai membantah, nggak begitu. Kita udah bikin survei bahwa ternyata demokrasi kita tumbuh dengan baik. Loh kok bisa? Kita percaya pada survei internal. Kan kita nggak bisa percaya pada auditor internal kan. Di dalam akuntansi yang boleh ngomong itulah auditor eksternal, bukan auditor dalam perusahaannya sendiri itu. Jadi kalau kita tanya ke pejabat-pejabat komunikasi di istana, dari mana Anda dapat kesimpulan bahwa demokrasi bertumbuh di zaman Jokowi? Ya pasti dia bilang ini survei. Oh ya bisa, itu benar kalau respondennya adalah buzzer. Itu baru benar. Tapi ini luar negeri menerangkan itu. Jadi dalam keadaan tidak ada ukuran, atau ada ukuran tapi dibantah oleh kekuasaan, maka demokrasi mesti dirawat di luar wilayah kekuasaan. Itu yang disebut sebagai, dulu ada istilah parallel polis, waktu Eropa Timur mengalami transisi ke demokrasi di bawah pimpinan Václav Havel. Václav Havel menerbitkan yang dulu disebut pamflet samizdat itu di bawah tanah, atau Ayatollah Khomeini memproduksi kaset-kaset revolusi tentang keadilan lalu diselundupkan masuk ke dalam publik Iran pada waktu itu. Itu yang disebut sebagai paralel politik. Jadi politik yang membayang-bayangi politik kekuasaan. Nah sekarang di kita apa? Di mana letak politik pembayang-bayangan itu? Ya di dalam pembicaraan publik yang diam-diam, yang tidak terdeteksi lagi oleh kekuasaan. Di dalam politik mak-mak yang setiap hari begitu mulai ber-WA, mulai bergosip tentang kekuasaan. Jadi itu yang akan terjadi sebetulnya. Nah kita perkuat itu aja, karena itu juga jaringan demokrasi yang baik. Kita nggak percaya lagi statistik pemerintah, nanti tiba-tiba ada menteri atau menko datang dengan gagah perkasa di depan podium menerangkan keadaan. Nggak ada yang percaya. Karena aura keadilan itu udah hilang. Mulai dari soal pemilu yang diselenggarakan dengan cara yang tidak adil dan tidak jujur, keputusan yang dibuat malam hari, semua itu menimbulkan satu kesimpulan bahwa kekuasaan itu sedang menyembunyikan kejahatan. Jadi kita nggak bisa lagi tutup itu. Saya berupaya untuk berpikir terbalik, tapi akhirnya kita tahu bahwa ada akal sehat publik yang nggak bisa dikoordinasikan lagi, sehingga dia akan punya cara sendiri untuk mencari outlet. Yang bahaya kalau outlet itu akhirnya tumbuh menjadi rasisme, tumbuh menjadi konflik horizontal. Nah itu bahayanya tuh. Kita sebagai orang yang berupaya untuk merawat opini publik, Pak Abdul Somad, saya, mereka yang sekarang lagi persekusi, selalu berupaya menjaga jangan sampai keresahan publik ini, social unrest ini tumpah menjadi pertengkaran primordial. Itu bahayanya tuh. Kalau pertengkaran politik itu biasa, tapi kalau pertengkaran primordial, dia akan dieksploitasi oleh para penunggang kekuasaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Itu saya kira itu poin bijak yang bisa kita sampaikan pada publik.
Bung Rocky, kita ada waktu sekitar 7 menit lagi karena saya janji dengan Bung Rocky tepat pukul 10 dialog kita berakhir. Oke. Saya ada pertanyaan yang cukup serius, Bung Rocky. Oke. Apa sih rasanya jadi dosen Dian Sastro? Ini pertanyaan yang paling membahagiakan karena diucapkan oleh seorang ustadz. Kalau wartawan gampang. Pertanyaan saya, mengapa pertanyaan itu harus dikhususkan ditanyakan oleh Ustadz Abdul Somad? Oke, Dian, ya orang selalu tanya itu kenapa, apa yang spesifik pada Dian Sastro? Nggak ada yang spesifik sebetulnya. Cuman pada waktu itu Dian Sastro itu public figure, orang yang dikenal di semua stasiun TV, semua mata kamera selalu membuntuti dia. Lalu dia masuk departemen filsafat. Saya kebetulan ngajar di situ waktu dia masuk. Saya tahu perkembangan intelektualnya tuh. Waktu dia mau bikin skripsi, dia minta saya pembimbingnya. Saya bilang minta izin pada ketua departemen supaya nggak ada gosip gitu, favoritisme. Ketua departemen bilang oke, maka saya bimbing skripsi dia tuh. Selama pembimbingan ya karena dia public figure, ya udah pasti macam-macam perspektif ada. Kemudian masuk hari ujian itu. Ini saya mau terangkan supaya orang juga bisa belajar dari event semacam ini. Waktu masuk ujian, biasanya di UI pembimbing itu memberi nilai. Nah, pembimbing biasanya memberi nilai yang bagus supaya bimbingannya lulus kan. Yang kedua, ujian itu tertutup. Hanya beberapa dosen yang ada di situ yang boleh ikut. Nah, saya merasa, oke, ini banyak isu, maka saya bilang, oke, saya mau lawan ketentuan di UI. Saya bilang, ujian akan terbuka, semua orang boleh nonton pembelaan skripsinya Dian Sastro. Bahkan pers boleh datang. Mahasiswa boleh datang, semua dosen. Itu pertama kali saya terobos aturan itu, karena saya mau bilang harus fair. Kalau dia nggak bisa jawab, dia akan diolok-olok oleh satu kampus UI itu. Lain kalau tertutup kan bisa saling membahagiakan. Saya bilang buka aja, bener. Jadi itu dibuka. Lalu saya bilang ke Dian dan pada pimpinan departemen filsafat, saya bilang saya pembimbingnya, tapi saya nggak akan kasih nilai. Jadi silahkan kalian kasih nilai. Kalau dia memang bodoh, kasih dia nilai D. Kalau dia pintar, kasih dia A. Akhirnya, itu disepakati. Itu pertama kali pembimbing tidak kasih nilai. Supaya fair gitu. Kalau kasih nilai, siapa sih akan lulus? Karena saya nggak kasih nilai. Saya bilang pada Dian, Anda harus fight sendiri dengan argumen. Hasilnya apa? Sidang terbuka, saya tidak kasih nilai, Dian Sastro dapat A. Jadi saya bilang, kalau orangnya pintar, lihat aja kepintarannya, jangan ditambah-tambah dengan variabel keartisan, favoritisme, cantik, segala macam itu nggak ada urusan. Jadi otak hanya bernilai otak, itu poinnya tuh. Dalam politik juga harusnya begitu tuh. Gitu. Jawabannya luar biasa. Bung Rocky, ada masanya berbunga, ada masanya harum semerbak, tapi kemudian ada masanya layu dan kemudian mati. Bagaimana orang filsafat melihat kematian? Kematian itu, orang filsafat nggak bisa melihat kematian. Karena orang filsafat menganggap, ya kematian itu adalah sama misterinya dengan kehidupan. Ada filsafat Epicurus bikin poin bahwa waktu kita hidup, kita tidak mati. Waktu kita mati, kita tidak hidup. Jadi itu dua kualitas yang tidak perlu diperbandingkan sebetulnya. Agama punya point of view yang lain bahwa kematian itu adalah penundaan dari harapan sebetulnya. Harapan itu hanya bisa kita peroleh dengan melewati fase kematian itu. Jadi ada politics of hope di dalam kematian itu. Kehidupan itu ada politics of memory. Memori kita coba hentikan supaya kita punya hope. Tapi sebetulnya kalau di dalam ilmu pengetahuan yang lebih positivistik, ya menanyakan kematian itu tidak layak ditanyakan pada orang hidup itu. Sebetulnya kan jalan pikirannya kan. Jadi sama misalnya kalau orang bertanya,
Pak Rocky, kita mau seminar, kami panitia butuh biodata Pak Rocky. Saya bilang biodata itu kan baru lengkap ketika orang meninggal. Kalau orangnya masih hidup, biodatanya masih bertumbuh. Jadi ngapain minta biodata ke saya yang masih bernapas? Begitu saya tulis, 1 menit saya email, biodata saya berubah. Karena saya diundang ngomong dengan Ustadz Somad. Kan saya nggak bisa tuliskan pada waktu sekarang kan, bahwa biodata saya bicara dengan seorang Ustadz rohaniawan, Junto, public critics, yang berakal sehat. Saya nggak bisa tambahin di situ karena masih berlangsung. Kalau saya meninggal, orang akan catat bahwa saya pernah bicara soal beginian dengan Ustadz, dengan UAS, Ustadz Akal Sehat. Nah, satu poin tentang kematian supaya mahasiswa sosiologi bisa pelajari. Dulu ada seorang sosiolog udah meninggal, lupa namanya, Roslow. Oke. Wartawan tanya pada dia, Pak Profesor, bila Anda meninggal, Anda ingin dikuburkan dengan cara apa dan di mana? Kata si profesor, tanyakan pada jenazah saya. Karena Anda tanya kalau saya udah meninggal, nah saya masih hidup, saya nggak bisa jawab. Jadi kalau saya udah meninggal, tanya pada jenazah saya. Jadi pertanyaan tentang kehidupan nanti itu adalah pertanyaan untuk si mati. Selama orang hidup, dia hanya bisa berupaya untuk menggambarkan kenikmatan hidup nanti, kebahagiaan. Dan dalam keadaan itu, teologi dan filosofi bersahabat baik. Karena teologi berupaya untuk menggambarkan kehidupan yang pasca nanti itu, di dalam format yang indah, segala macam. Nah, filsafat berupaya merasionalisir jalan pikiran itu, atau mengkritik secara rasional jalan pikiran itu. Nah, di situ tema kematian menjadi tema bersama antara teologi dan filosofi. Apa yang ingin Bung Rocky tinggalkan untuk kemanusiaan? Saya ingin tinggalkan persaudaraan. Saya ingin tinggalkan kesetaraan warga negara. Karena kita nggak bisa tinggalkan hal lain itu. Kita nggak bisa bilang, kita akan tinggalkan moral yang baik. Mungkin 1 detik sebelum saya meninggal justru moral saya memburuk gitu kan. Saya tidak bisa tinggalkan materi segala macam. Jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa persaudaraan, persahabatan itu adalah nilai terbaik di dalam kehidupan yang sekuler hari ini. Kehidupan yang di dunia tuh. Kehidupan setelah kehidupan sekulum adalah kehidupan yang setiap orang punya imajinasinya sendiri tuh. Jadi sebagai orang publik, kita hanya bisa bicara tentang kepublikan manusia. Di dalam komunitas agama, kita akan saling mendoakan. Di dalam komunitas religius, kita berupaya supaya ada sahabat kita tiba dengan tanpa cacat di pintu surga. Kita ingin agar supaya keluarga kita ada di dalam suasana yang bahagia dan membayangkan kehidupan berikutnya juga dengan cara yang berbahagia. Tapi itu wilayah komunitas privat itu. Nah, dalam komunitas publik kita ingin agar supaya kesetaraan warga negara tetap dipelihara oleh rejim manapun. Penghormatan terhadap hak asasi manusia, social tolerance, segala macam. Jadi semua yang ada di konstitusi itu adalah nilai-nilai baik kehidupan publik. Konstitusi yang adil dan makmur tentunya tuh. Oke. Dunia penuh dengan caci maki, sampai-sampai manusia teler. Senang berteman dengan Bung Rocky, bersama-sama kita hadapi buzzer. Wah, no Somad, no hikmat. Oke, UAS, Ustadz Akal Sehat. 1 jam, lebih kurang 1 jam bersama Bung Rocky. Janji kita jam 10. Saya amat sangat ucapkan banyak terima kasih kepada Bung Rocky. Insya Allah kita ketemu di Pekanbaru atau di Jakarta, bicara lebih panjang lebar lagi insya Allah. Oke, kita bicara dengan cara yang disengaja, bukan yang tidak disengaja gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam. Terima kasih. Oke, terima kasih ya, bye. Terima kasih, bye. Oke, saya leave ya.
Teman-teman panitia terima kasih ya. Ya, makasih Bang Rocky. Makasih. Yes.